Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri kelas 8 yang berbahagia, mari kita awali pertemuan hari ini dan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum melanjutkan, silakan para santri semuanya untuk presensi kehadiran ya, dengan mengklik pada e-learning dan berkomentar pada video ini dengan format nama lengkap, kelas, dan siap belajar. Baik, hari ini kita lanjutkan pertemuan sebelumnya, masih membahas tentang gerak pada benda dan makhluk hidup. Nah, pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang sistem gerak pada tumbuhan dan hewan. Kita mulai dari gerak pada tumbuhan. Nah, dari semuanya bisa lihat pada bagian yang ada di slide ya. Di sini ada 3 gerak pada tumbuhan ya. Yang pertama gerak endonom atau autonom, terus gerak higroskopis, dan gerak esionom. Nah, nanti yang lebih banyak penjelasannya itu adalah gerak esionom, di mana di sini ada dibagi menjadi beberapa gerak ya untuk esionom itu sendiri. Ada gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme ada beberapa jenis. Ada fototropisme, ada geotropisme, ada tikmotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Untuk gerak nasti ada fotonasti, seismonasti atau tikmonasti, terus ada niktinasti, termonasti, kemonasti, hidronasti, dan nasti kompleks. Serta ada gerak taksis, fototaksis, kemotaksis. Nah, ini nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, adik-adik perhatikan kata kuncinya ya, untuk memudahkan dalam mengingat ataupun dalam mempelajarinya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama adalah gerak endonom, atau nama lainnya adalah gerak autonom atau gerak spontan. Apa itu gerak endonom? Gerak endonom adalah gerak yang dipengaruhi akibat rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ya, sehingga ini tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tetapi ini murni berasal dari rangsangan yang ada dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Ini nama latinnya ya, atau daun Hydrilla. Nah, ini contohnya, gambarnya. Ini adalah gambar daun Hydrilla. Itu gerak endonom. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan ya, akibat adanya perubahan kadar air. Nah, sehingga pada tanaman tersebut, karena adanya pengaruh kadar air, tanaman tersebut akan mengalami pergerakan. Contohnya apa? Contohnya adalah membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Contoh yang lain, pernah lihat ini kacang-kacangan, ya, tanaman kacang-kacangan, kacang beneran ya. Tanaman kacang itu ketika sudah kering, lama-kelamaan itu akan membuka dengan sendirinya. Nah, ini pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan dan kacang-kacangan yang sudah kering. Nah, jadi bisa lihat di sini gambarnya. Ini adalah biji polong-polongannya. Nah, ini ketika sudah kering, itu akan pecah dengan sendirinya. Nah, contoh yang lain itu adalah, pernah lihat pohon kapuk atau pohon randu ya. Nah, pohon randu ketika sudah kering, itu akan pecah kulit buah kapuknya. Ini kenapa? Karena kadar air yang ada pada tanaman kapuk
dan tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan itu berkurang sehingga menyebabkan pergerakan pecahnya kulit buah pada tanaman kacang ataupun pada kulit buah kapuk. Itu ya, bisa dipahami ya sampai sini ya, gerak higroskopis. Sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah gerak esionom yang ketiga. Tadi sudah gerak endonom, gerak higroskopis, yang ketiga adalah gerak esionom. Nah, gerak esionom inilah yang cukup banyak pembahasannya. Adik-adik bisa diperhatikan ya, kata kunci untuk mempermudah dalam mempelajarinya. Apa itu gerak esionom? Gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar tubuh tumbuhan. Artinya, yang menyebabkan tanaman itu bergerak itu karena adanya pengaruh rangsangan dari luar. Apa saja rangsangan itu? Rangsangan itu bisa berupa cahaya, baik cahaya matahari maupun cahaya lampu ya. Terus karena adanya sentuhan, sehingga menyebabkan tanaman itu bergerak. Terus karena pengaruh suhu, karena pengaruh air, gravitasi bumi, zat kimia, dan lain sebagainya. Ya. Nah, mari kita bahas satu persatu untuk gerak esionom. Nah, gerak esionom tadi di awal sudah saya sampaikan ya, ada 3 ya. Ada gerak tropisme, ada gerak nasti, dan yang ketiga adalah gerak taksis. Nah, kita membahas tentang gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsang dari luar. Nah, dan arah geraknya ini dipengaruhi oleh datangnya arah rangsang. Hati-hati, nanti akan berbeda dengan gerak nasti. Ya, kalau gerak tropisme itu dipengaruhi oleh rangsangan dari luar dan arah gerak tumbuhannya itu sesuai dengan arah datangnya rangsangan itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi ketika datangnya dari sebelah kanan, maka tanaman ini akan bergerak ke arah kanan. Seperti itu. Kalau datangnya dari arah atas, maka tanaman ini akan ke atas. Nah, seperti apa pergerakannya? Nah, adik-adik jangan membayangkan gerak tumbuhan itu sama seperti gerak manusia. Yang mana gerak manusia itu bisa pindah tempat ya, atau gerak hewan ya, bisa pindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Enggak seperti itu. Tapi gerak tumbuhan tetap bergerak, tetapi tidak berpindah secara signifikan sebagaimana manusia ataupun hewan. Nanti di gerak tumbuhan ini bisa bergerak daunnya atau akarnya atau batangnya atau mungkin sel-sel yang ada di dalam tanaman itu sendiri, bagian tumbuhan itu sendiri, entah sel pada daun atau sel pada batang, sel pada akar. Gitu ya. Baik, gerak tropisme itu ada 2 ya. Ada gerak tropisme positif, ini ketika arahnya itu mendekati sumber rangsangan. Terus ada gerak tropisme negatif, yaitu ketika menjauhi sumber rangsangan. Apa saja macam-macam gerak tropisme? Mari kita lanjutkan. Nah, macam-macam gerak tropisme. Yang pertama adalah fototropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Nah, kalau ada kata foto, itu berarti kata kuncinya adalah cahaya. Perhatikan ya, kalau ada foto, nanti digarisbawahi cetak tebal. Ketika ada kata foto, artinya itu sumber rangsangannya itu berasal dari cahaya. Nah, contohnya gerak bunga matahari menuju arah datangnya matahari, atau gerak daun menuju ke arah cahaya. Nah, jadi bisa lihat di sini, ini ada tanaman yang diletakkan di dalam ruangannya. Ketika ada cahaya matahari, maka tanaman itu akan menuju ke arah sumber datangnya cahaya. Nah, ini di sini ya. Nah, ini daun akan menuju ke arah datangnya cahaya. Nah, jadi geraknya itu akan mengikuti sesuai dengan sumber datangnya rangsangan itu. Yang pertama, fototropisme. Yang kedua adalah geotropisme. Kata kuncinya adalah geo. Geo itu berkaitan dengan bumi atau gravitasi.
Sehingga geotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa gravitasi bumi. Ya, jadi arahnya ke bawah. Nah, gerak geotropisme itu sendiri ada dua ya. Ada geotropisme positif, ada geotropisme negatif. Kalau positif artinya tanaman tersebut akan mengarah ke menuju sumber, menuju gravitasi bumi. Kalau geotropisme negatif, arahnya itu akan menjauhi gravitasi bumi. Contohnya ini yang sudah lazim, ada sudah tahu semua ya. Contohnya adalah gerak ujung akar ke pusat bumi. Nah, akar itu akan bergerak ke bawah, ya, artinya menuju ke pusat bumi. Terus ada juga contoh yang lain adalah gerak batang menjauhi pusat bumi. Ada deh kalau lihat batang itu menujunya kemana? Bawah atau ke atas? Nah, tumbuhnya ke atas. Sehingga ini dinamakan batang itu geotropisme negatif, akar itu geotropisme positif. Contoh yang lain, nanti yang bisa menyebutkan, pernah mengamati pohon ringin? Atau pohon yang arah akarnya itu malah keluar? Pernah ya? Nah, itu contoh dari gerak geotropisme yang menjauhi sumber rangsangan. Nah, gitu ya adik-adik semuanya ya. Yang kedua adalah apa? Gerak geotropisme. Kata kuncinya adalah geo, berarti gravitasi bumi. Yang ketiga itu adalah tigmotropisme. Kata kunci di sini adalah tigmo. Tigmo itu artinya sentuhan. Maka tigmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan pada benda yang lebih keras. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada ya, di gambar ini. Adalah membelitnya tanaman kacang panjang. Pernah lihat kacang panjang ya, ini kacang panjang. Mentimun dan markisa pada ajir atau tumbuhan inang. Apa itu ajir? Ada dia pernah lihat ketika orang menanam timun atau menanam markisa atau menanam kacang panjang pasti akan dibuatkan semacam bambu atau tiang ya. Nah, itu namanya ajir untuk penyangga supaya tanaman itu bisa merambat. Nah, kenapa ini dinamakan tigmotropisme? Karena tanaman tersebut mengalami rangsangan berupa sentuhan dengan ajir tadi atau tanaman inang yang ditumpangi. Seperti itu ya. Sehingga di gambar sini bisa kelihatan ya, tanaman ini akan melilit sesuai dengan ajir atau tumbuhan inang yang di dekatnya. Begitu. Itu yang ketiga, tigmotropisme, artinya rangsangan sentuhan. Berikutnya adalah hidrotropisme. Hidrotropisme, kata kuncinya adalah hidro. Hidro artinya air. Artinya gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan air atau ketersediaan air tanah. Nah, contohnya adalah gerak ujung akar menuju tempat yang berair. Nah, dan ini bisa mengamati di sini ada dua gambar ya. Ini ketika kita menyiram di sini sebagai ilustrasi saja ya. Ini maka air itu akar tanaman ini akan mengarah ke sumber air. Kalau seperti ini, artinya apa? Ini adalah contoh dari hidrotropisme. Kenapa ini bukan geotropisme? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, karena pengaruh rangsangan ini itu adalah air, bukan gravitasi. Paham ya sampai sini ya? Atau contoh yang lain di sini. Nah, ini ada tanaman, ini ada sumber air. Ujung akar selalu menuju ke tempat yang berair. Nah, berarti nanti ketika memberikan contoh itu harus jelas arah ujung akar itu dipengaruhi oleh apa. Kalau ujung akar menuju ke pusat bumi, nah berarti itu adalah geotropisme. Kalau ujung akar mengarah ke tempat berair, berarti hidrotropisme. Begitu. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah kemotropisme.
kemotropisme. Nah, adik-adik ketika mendengar kata kemoterapi ya, itu berarti ada kaitannya dengan zat kimia. Sehingga kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan atau dipengaruhi karena rangsangan zat kimia. Contohnya apa? Nah, contohnya bisa dilihat di gambar ini ya. Lagi-lagi ke ujung akar. Hati-hati, dibedakan ya antara kemotropisme, hidrotropisme, dan geotropisme. Karena ini contohnya sama-sama gerak pada ujung akar. Nah, kemotropisme contohnya adalah gerak ujung akar menuju tempat yang mengandung banyak mineral. Nah, sebagai ilustrasi ya di gambar A, ini ada air dan air sabun. Nah, tentu antara air biasa dengan air sabun itu kandungan mineralnya berbeda. Sehingga ketika diuji coba seperti ini ada pot ya. Terus ada air sebelah sini dicampur dengan air sabun. Sebelah sini. Nah, akar tersebut akan mengarah ke air biasa. Karena apa? Karena kandungan mineralnya jauh lebih banyak dibandingkan air sabun. Air sabun kan mengandung basa ya. Nah, sehingga itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel akar. Nah, akar itu akan menuju ke tempat yang air mineralnya lebih banyak. Terus ilustrasi yang B, ini ada air, ini ada pupuk. Ya, ini ada air dan pupuk. Ini kondisi awalnya seperti ini. Nah, ketika diberi pupuk setelah beberapa hari, nah ini akarnya ini akan menuju ke pupuk. Sehingga apa? Menunjukkan bahwa pupuk itu mengandung banyak mineral. Nah, itu artinya ini adalah contoh dari kemotropisme karena dipengaruhi oleh zat kimia. Nah, itu ada di semuanya tentang gerak tropisme. Apa saja tadi? Ada fototropisme, dipengaruhi oleh sumber cahaya. Terus ada geotropisme, dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Terus ada tigmotropisme, dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Ada hidrotropisme, dipengaruhi oleh air ya. Terus yang terakhir adalah ada kemotropisme, dipengaruhi oleh zat kimia. Nah, itu ada di semua tentang gerak tropisme. Terus gerak yang kedua itu adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Hati-hati. Jadi antara tropisme dengan nasti itu perbedaannya berada pada arah geraknya. Ya. Kalau tropisme itu arah geraknya itu menuju ke sumber rangsangan. Kalau gerak nasti itu arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Artinya ketika rangsangan itu datangnya dari kanan, maka ya tanaman itu tetap aja entah diam di tempat di sini ya, nggak ke arah kanan atau mungkin ke arah sebaliknya ke kiri. Artinya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Apa saja jenis-jenisnya gerak nasti? Nah, kita mulai. Yang pertama adalah fotonasti. Sama-sama foto, beda di belakang ya. Kalau tadi tropisme, kalau ini adalah nasti. Fotonasti adalah gerak yang terjadi akibat rangsang cahaya matahari. Contohnya apa? Contohnya adalah bunga pukul 4. Atau nama latinnya Mirabilis jalapa yang mekar pada sore hari. Jadi bisa lihat di sini. Ini ketika pagi hari kondisinya menguncup. Ya. Ketika sore hari tanaman itu akan mekar. Dan bergeraknya mekarnya ini dia tidak mengarah ke arah datangnya sumber rangsangan. Nah, sehingga ini dikategorikan contoh dari fotonasti, bukan fototropisme. Bisa dibedakan ya? Kalau fototropisme itu gerak daun menuju ke arah cahaya. Kalau fotonasti itu mekar pada sore hari, pada bunga pukul 4 ya. Bunga pukul 4 mekar pada sore hari. Seperti itu ya.
Terus yang kedua adalah gerak seismonasti atau tikmonasti. Nah, ini sama ya, kata-kata tikmo artinya sentuhan. Nah, gerak yang terjadi akibat rangsang berupa sentuhan atau getaran ya. Getaran ini berarti seismonasti. Contohnya adalah daun putri malu yang mengatup ketika disentuh. Adik-adik pasti sudah pernah mencoba lah ya, ketika di lapangan Janda Badra ya, atau di lapangan di sekitar adik-adik semuanya melihat ada putri malu, ketika disentuh otomatis dia akan mengatup ya, daunnya akan mengatup. Nah itu menunjukkan adanya rangsangan berupa sentuhan. Atau contoh yang lain adalah daun tumbuhan Venus, ya ini yang di bawah ya, akan mengatup ketika ada serangga yang hinggap di permukaan bagian dalam daun. Nah, ini ada daun Venus, ada serangganya. Nah, ketika ada serangga yang masuk, kan ada sentuhan ya, karena ada pengaruh sentuhan atau getaran, maka daun Venus tadi akan mengatup. Nah, ini ya, contoh dari tikmonasti atau seismonasti. Berikutnya adalah niktinasti. Nikti. Nah, cetak tebal aja. Nikti artinya karena pengaruh suasana malam hari. Gerak tumbuhan yang terjadi akibat rangsang berupa suasana malam hari. Artinya karena pengaruh karena pengaruh kondisi ya, kondisi malam, sehingga tanaman itu akan bergerak. Contohnya adalah daun petai Cina, ini ya di gambar ini. Daun petai Cina, putri malu, daun kersen yang mengatup pada malam hari. Nah, ini daunnya akan mengatup ketika malam hari. Nah, seperti itu. Itu berarti niktinasti. Yang keempat adalah termonasti. Termo, kalau ada pernah mendengar termometer ya, alat untuk mengukur suhu, berarti termonasti karena pengaruh suhu. Gerak tumbuhan yang terjadi akibat rangsang suhu. Contohnya adalah bunga tulip, ya, bunga tulip yang mekar apabila suhu lingkungan naik dan akan menguncup apabila suhu lingkungan turun. Atau bunga yang mekar ketika musim semi ya, itu karena pengaruh suhu. Itu termonasti. Berikutnya adalah kemonasti. Lagi-lagi kemo berarti karena pengaruh zat kimia. Gerak tumbuhan yang terjadi akibat rangsang berupa zat kimia. Nah, contohnya di sini. Tadi saya sampaikan di awal bahwasanya gerak tumbuhan itu jangan dibayangkan seperti gerak pada manusia ataupun gerak pada hewan. Nah, gerak pada tumbuhan itu geraknya pada akar, daun, batang, atau sel-sel yang ada dalam jaringan tersebut. Nah, ini contohnya ya. Mulut daun atau stomata yang membuka pada siang hari akibat adanya karbon dioksida di udara. Nah, ini stomata. Berarti di mana? Pada daun. Nah, ini akan bergerak. Hanya saja kita tidak bisa melihat secara langsung ya, harus menggunakan alat bantu mikroskop. Nah, seperti itu ya. Itu kemonasti. Berikutnya adalah hidronasti. Itu gerak tumbuhan yang terjadi akibat rangsang air, rangsangan berupa air. Contohnya ini adalah tanaman alang-alang. Ini banyak biasanya di lapangan atau di dekat sawah ya. Ini daun alang-alang pada musim kemarau akan menggulung untuk mengurangi penguapan. Nah, ini berarti karena adanya pengaruh air, kadar air airnya berkurang. Airnya berkurang sehingga menimbulkan daun alang-alang itu akan menggulung untuk mengurangi penguapan. Terus yang terakhir adalah nasti kompleks, yaitu gerak tumbuhan yang terjadi akibat pengaruh beberapa rangsang. Nah, berarti lebih dari satu rangsangan. Contohnya apa? Ada lihat di sini gambar ini ya. Adalah contoh gerak membuka dan menutupnya stomata karena dipengaruhi oleh CO2, cahaya matahari, zat kimia, suhu, dan air. Nah, ini kan banyak ya, ada rangsangan yang zat kimia, ada rangsangan dari cahaya,
ada rangsangan dari suhu air. Nah, ini namanya nasty complex. Ya. Jadi dipengaruhi oleh banyak rangsangan. Nah, itu adik-adik semuanya tentang gerak nasty. Ya, kita lanjutkan ya. Yang terakhir adalah gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Gerak pindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Nah, arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Nah, apa macam-macamnya? Jadi bisa diperhatikan di sini. Yang pertama adalah fototaksis. Gerak taksis yang terjadi akibat rangsangan cahaya. Contohnya adalah gerak kloroplas ke arah bagian sel yang terkena cahaya. Ketika ini daun, bagian sini yang terkena cahaya, maka kloroplasnya itu akan bergerak ke arah cahaya. Nah, ini kan bergerak berpindah tempat. Ya, berpindah tempat, kloroplasnya tadi berpindah tempat. Terus adalah gerak spora berflagela ke arah datangnya cahaya. Ini gambar di sini ya. Sebagai ilustrasi aja ya. Ini kena cahaya matahari, maka kloroplas daun itu akan bergerak ke sini, ke arah yang terkena cahaya matahari. Begitu ya. Terus yang kedua adalah kemotaksis, yaitu gerak tumbuhan yang terjadi akibat rangsang zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku menuju sel telur di dalam archegonium. Nah, ini adalah ilustrasi dari kemotaksis ya. Jadi spermatozoid itu akan bergerak menuju ke sel telur yang terdapat pada archegonium. Nah, seperti itu. Itu karena dipengaruhi oleh zat kimia. Nah, itu adik-adik semuanya pembahasan tentang gerak pada tumbuhan. Silakan setelah ini adik-adik mencatat ya dengan catatan yang semenarik mungkin supaya belajarnya mudah ya, belajar mudah dan enak untuk dipelajari seperti itu. Nah, jadi apa saja tadi gerak pada tumbuhan? Ada 3 ya. Ada gerak endonom, ada gerak hikroskopis, ada gerak mesionom ya. Terus dibagi lagi menjadi 3 ya, ada gerak tropisme, gerak nasty, dan gerak taksis. Nah, masing-masing ini juga ada jenis-jenisnya. Nah, itu pembahasan tentang gerak pada tumbuhan. Terakhir kita selesaikan ya supaya cepat. Ini sedikit ya, gerak pada hewan ini sedikit ya. Kita lanjutkan ke gerak pada hewan. Nah, yang pertama adalah gerak hewan di dalam air. Nah, kalau hewan dalam air berarti geraknya dengan apa? Berenang. Ya, ini ilustrasi aja ya, berenang. Nah, hewan yang ada di air itu memiliki ciri-ciri sebagai berikutnya. Jadi bentuk tubuhnya yang aerodinamis atau streamline ya. Kenapa? Untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Nah, ini ikannya lucu ya. Ikan apa ini? Ikan koki, bagian emas. Nah, terus hewan air itu memiliki ekor dan sirip yang lebar untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Terus memiliki sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas dan berfungsi untuk mengatur gerakan vertikal naik turun ya. Ikan bisa naik dan turun. Yang terakhir adalah memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Sehingga fleksibel itu artinya ya tidak kaku, lentur seperti itu. Itu gerak hewan di dalam air. Berikutnya adalah gerak hewan di udara. Kalau di udara berarti hewan bergerak dengan cara apa? Terbang. Nah, hewan yang di udara itu tubuh hewan memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi.
Nah, terus menggunakan sayap untuk memperbesar gaya angkat sehingga hewan itu bisa terbang dan tidak jatuh. Tentu dengan kecepatan dan waktu yang tertentu ya. Artinya tidak selamanya hewan itu akan terbang terus, pasti akan hinggap di entah di pohon atau di tempat yang lain seperti itu. Terus sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dadanya kuat dan otot yang kuat. Nah, dan bentuk sayapnya itu airfoil, membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat dibandingkan bagian bawah. Nah, ini yang diterapkan pada aplikasi pembuatan pesawat terbang ya, menggunakan aerodinamika seperti ini. Begitu ya, adik-adik semuanya. Subhanallah ya, maha suci Allah atas segala ciptaannya ya, luar biasa. Dengan berbagai makhluk yang ada di muka bumi ini ternyata memiliki cara untuk bergeraknya yang berbeda-beda. Terus yang terakhir adalah gerak hewan di darat. Nah, kalau gerak hewan di darat berarti dengan cara apa? Nah, ini ada yang dengan berlari, melompat, berjalan. Ini hanya ilustrasi aja ya, lagi tentang bola. Nah, hewan di darat itu bergerak dengan berjalan, berlari, melompat, dan merayap. Terus memiliki otot dan tulang yang kuat. Dan terakhir, kecepatan gerak hewan di darat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan struktur tulang dan otot yang dimiliki hewan. Sebagai contoh, antara gajah dengan rusa, kira-kira cepat mana kalau jalan? Ya, kalau gajah ya jalannya pelan ya. Kenapa? Ya, karena tubuhnya berat, untuk mengimbangi inersia beban yang ada pada tubuhnya itu maka berjalannya dengan pelan. Beda dengan rusa ya. Rusa yang ramping maka jalannya gesit atau larinya lebih kencang dibandingkan dengan gajah. Nah, itu saja adik-adik semuanya pertemuan pada hari ini membahas tentang gerak pada tumbuhan dan hewan. Nah, silakan untuk tugasnya adik-adik bisa mencatat materi ini di buku tulis ya. Nanti dicatat saja, tidak perlu difoto terus dikirimkan ke saya. Nanti penilaiannya ketika adik-adik semuanya sudah kembali ke madrasah. Itu saja kita cukupkan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gerak pada benda. Jadi di awal itu kita sudah sampaikan ya, butuh banyak pertemuannya. Pertemuan pertama kita membahas tentang gerak pada manusia, terus gerak pada tumbuhan dan hewan, dan terakhir insya Allah kita akan membahas tentang gerak pada benda. Artinya gerak pada sesuatu yang tidak hidup. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.